Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu sempat tersiar suatu isu bahwa Slackware itu sudah mati, Slackware sudah tidak dikembangkan lagi. Nah, isu ini muncul sebelum rilisnya Slackware 15 atau Slackware 15. Mengapa isu ini muncul? Karena di salah satu sebabnya mungkin adalah pada official website dari Slackware saat itu berita rilis terakhir adalah rilis 14.2 yang itu dirilis pada tahun 2017. Berbeda dengan distro lain ya. Kalau distro yang lain ada suatu periode rilis yang sudah ditentukan, ditargetkan sebelumnya. Misalnya Debian dan turunannya itu setiap 6 bulan pasti akan ada rilis baru, rilis perbaikan bugs. Kemudian setiap 2 atau 3 tahun sekali akan ada rilis stable baru atau rilis LTS baru ya. Mas, kalau di Debian, Ubuntu itu istilahnya adalah LTS, long term support. Nah, begitu juga dengan distro yang lainnya ya, seperti Fedora dan lain-lain ya. Itu biasanya sudah ada patokan, sudah ada jadwal rilis pasti. Oh, rilis selanjutnya tanggal bulan tahun sekian. Nah, Slackware ini berbeda dibanding yang lain ya. Tidak ada rilis selanjutnya adalah rilis dengan nama ini pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian itu akan dirilis. Tidak ada ya. Tidak ada seperti itu di pengembangan Slackware. Selama ini tidak ada. Nah, ketika kita membuka official website dari Slackware, maka yang terbuka adalah yang tampilan seperti ini. Nah, ini adalah rilis yang terbaru ya. Ini berita ini rilisnya adalah pada tanggal ini 3 Februari 2022. Sampai sekarang belum ada rilis baru lagi. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa Slackware itu sudah mati, sudah tidak dikembangkan? Mungkin kita melihat ini, membaca situsnya ini masih pada tahun yang sama ya, 2022 katakanlah. It's okay, tidak masalah ya. Tapi misalnya sampai beberapa bulan yang akan datang ya, di tahun 2023 ataupun 2024 misalnya, kalau ternyata belum ada rilis table yang baru, tampilan awal dari websitenya masih seperti ini ya, maka adalah suatu hal yang wajar kalau ada asumsi Slackware sudah mati, sudah tidak dikembangkan. Itu sebenarnya wajar saja. Tapi
sebagai pengguna open source khususnya ya, dan bagi mereka yang tertarik dengan dunia teknologi, information technology, hendaknya kita tidak langsung menyimpulkan begitu saja. Kita cross check dulu, kita konfirmasi, kita selidiki dulu, kita telusuri apakah memang tidak ada rilis baru, berarti sudah mati, sudah tidak lagi dikembangkan. Bagaimana cara untuk mengkonfirmasi ya? Bagaimana cara untuk melakukan cross checknya? Bagaimana untuk membuktikannya bahwa Slackware ini sebenarnya masih dikembangkan? Nah, salah satunya adalah dengan membaca changelog. Apa itu changelog? Changelog adalah suatu file yang berisi catatan perubahan ya. Di dalam Slackware ini apa saja sih yang berubah? Nah, yang berubah ya package-nya ya. Package-nya ada yang diupdate ke versi yang lebih baru, ada juga yang dihapus ya, di remove karena mungkin sudah tidak di maintenance lagi, sudah tidak dikembangkan lagi, atau sudah terlalu usang ya, sehingga tidak bisa digunakan, tidak cocok lagi dengan Slackware. Atau package yang di rebuild ya, dibangun ulang. Yang dibangun ulang ini biasanya karena ada suatu dependensi versi terbaru misalnya ya, atau butuh suatu konfigurasi khusus menyesuaikan dengan situasi terkini ya. Itu biasanya rebuild ya, di build ulang. Nah, bagaimana kita mengetahui changelog? Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara membaca changelog, tapi itu hanya bagi pengguna Slackware saja, bagi para Slacker saja. Sementara kalau kita tidak menggunakan Slackware, bagaimana kita bisa membaca changelognya dengan Slack package? Nah, video sebelumnya kan untuk membaca changelog kita menggunakan Slack package ya, tapi itu hanya untuk pengguna Slackware saja. Lalu bagaimana kalau tidak menggunakan Slackware? Nah, di sini kita bisa membaca changelognya itu melalui official website-nya. Nah, kita buka official website-nya ya, www.slackware.com. Kemudian di sini ya, ini ada changelog ya. Ini ada changelog. Kita klik changelog. Nah, kemudian ini akan muncul ya, nah, changelognya untuk berbagai macam yang dikembangkan ya, yang masih dikembangkan adalah Slackware current yang saat ini aktif, ada juga Slackware stable. Untuk arsitekturnya kita bisa lihat ada 32 bit masih disupport ya sampai saat ini, kemudian 64 bit ARM juga masih ya. Kemudian untuk yang stable, nah ini untuk yang stable terbaru saat ini adalah 15 ya. Ini sama ya untuk arsitektur yang didukung ya. Nah, kemudian bagaimana kita membaca changelognya? Ya, kita tinggal klik aja linknya ini. Nah, misal kita akan membaca changelog untuk Slackware yang
stable 64 bit, kita klik. Nah, stable changelog for ini ya. Terakhir kapan ini? Nah, untuk saat ini terakhir adalah tanggal 17 November perubahannya. Di maintenance terakhir, diubah terakhir pada tanggal 17. Apa yang terjadi? Ya, apa yang dikembangkan? Ada upgrade dari FreeRDP. Yang ini merupakan suatu security fix, suatu penambalan keamanan, ya. Suatu patch untuk meminimalisir resiko yang terkait dengan security atau keamanan pada perangkat yang digunakan. Nah, sebelumnya ya, sebelum tanggal 17 November jam 20 ada 17 November lagi dalam satu hari yang sama ini ya. Ini ada beberapa update ya package-nya. Kemudian seminggu sebelumnya tanggal 10 November. Nah, ada juga ya. Kemudian sehari sebelumnya tanggal 9 November juga ada maintenance ya. Ada package yang di upgrade. Nah, jadi demikian ya cara untuk membaca changelog secara online ya, melalui web browser yang bisa diakses oleh semuanya. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk memantau apakah Slackware itu masih dikembangkan atau tidak, apakah masih aktif di maintenance atau tidak. Nah, caranya salah satunya adalah dengan membaca changelognya ini, dan ini menurut saya adalah suatu kunci ya, karena yang memiliki akses untuk membuat changelog ya pengembangnya, developernya. Jadi kita bisa memantau perkembangan Slackware, pengembangannya seperti apa, apakah masih aktif atau tidak, salah satunya dengan membaca changelog. Nah, kalau pengguna Slackware ya, Slackers itu bisa menggunakan Slack package, tapi kalau bukan pengguna, nah gitu, otomatis kan nggak bisa pakai Slack package. Maka kita bisa membacanya dengan web browser apapun ya, terserah, dan buka changelognya melalui official website dari Slackware. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.